benar nggak sih kita bisa melembagakan hukum pidana ini juga mencakup hukum adat untuk diatur dalam RKUHP? Itu ya sebenarnya kita yang menurut saya logis nggak ya, atau bisa diimplementasikan nggak aturan ini? Tapi sebenarnya faktanya dia hidup ya di masyarakat kan? hidup. Tapi masyarakat yang mana, kan pertanyaannya kan itu. betul. Tiba-tiba saya bisa pakai itu sebagai senjata karena saya kesel nih. Iya. Saya nggak suka sama calon menantu saya pakailah itu sebagai sarana pidana. Jadi nggak? Iya. Bisa jadi dong. Kita mau seperti itu, ya mah enggak. Iya. Kawan-kawan, Tri Irwanda menemani kalian semua kembali dalam kanal Indonesia Tanpa Stigma. Dan sebetulnya dalam minggu-minggu ini akan ada beberapa episode ya, Mas Prima ya, selalu akan berkaitan dengan RKUHP ya. Karena kawan kami ICGR itu juga jadi lembaga yang sangat getol mengawal soal ini, RKUHP. Dan saat rekaman ini berlangsung 3 hari menjelang pergantian tahun. Jadi ada banyak catatan soal RKUHP. Dan saya selalu percaya kisah yang baik itu selalu yang mengingatkan orang gitu loh. Jadi saya akan selalu awali dengan, saya bakal nanya dulu ke sebelah saya dulu ya, ke Bang Erasmus Napitupulu kawan-kawan. Ini kalau teman-teman cermati di beberapa episode bulan yang lalu itu Bang Eras juga udah pernah hadir di sini. Waktu itu kita bahas soal overcrowding setelah lapas Tangerang kebakaran ya, dengan lapas penuh, dengan 40 korban lebih yang meninggal dunia. Kawan-kawan, itu satu tragedi yang kami bahas tempo hari. Dan narasumbernya sama, seorang kawan dari ICGR, Erasmus Napitupulu. Selamat siang Bang Eras. Selamat siang. Sehat ya? Sehat. Pertanyaan standar dan basa-basi kadang garing, Iya. makin subur aja kelihatannya. Oh enggak juga. lagi hujan lagi banyak, jadi lagi musim tanam. Sorry. Ini kualat ini berarti ya. Kualat ya. Nah, itu saya amini kualat kan. Kualat ya. Oke. Nah, kualat itu masuk dalam hukum adat nggak ya? Nah. Itu kan aku tanyain ya sama ahlinya ya. Bridgingnya Oke. luar biasa. Kawan-kawan, Bang Erasmus Napitupulu sengaja beliau sehari-hari di Jakarta, tapi kembali jadi narasumber kita untuk siang ini. Untuk siang ini membahas tentang, saya udah keceplosan barusan, tentang living law. Apa itu living law? Saya akan banyak tanyakan pada ahlinya. Ahlinya ada di sebelah kiri saya, Ya. Ibu Nela. Ibu Nela lengkapnya itu, saya takut salah lagi nanti bilang ya, Nila Sumika Putri. Betul? Ah, tebakan saya betul. Dr. Nela Sumika Putri. Beliau adalah pengajar di Universitas Padjadjaran ya, seorang akademisi, dan banyak mengamati juga soal living law ini terutama karena berkaitan dengan studinya ya, salah satunya. Dr. Nela, selamat siang. Siang Mas Tri. Orang Bandung. Bukan kayaknya ya. Tapi kalau saya sering keceplosan bahasa Sunda, ngerti lah ya. Oke. Bu Nela agak maju sedikit. Oke, Bu Nela ya. Biasa soundman sekaligus kameramen suka gitu, suka reseh dia mah. Mic-nya ya agak di. Nah, oke, sip. Oke. Oke. Cukup ya. Oke, selamat siang Bu Nela, sehat-sehat ya? Sehat. Sehat ya. Kawan-kawan, saya akan bicara dengan dua teman saya ini, tapi Bang Eras dalam hal ini akan saya awam tentang living law. Bisa jadi teman-teman juga cukup awam tentang itu, tapi bisa jadi akan tertarik tentang apa itu living law. Pernah denger sih, tapi pengen tahu lebih jauh kan. Saya akan seret beliau di kanan saya ini untuk jadi bantu saya, jadi host juga, ngimbangin narasumber saya. Pasti. Gitu loh Bang ya. Pasti. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membuka masker. Kenapa? Rasanya kita cukup berjarak ini, protokol kesehatannya juga udah terpenuhi. Mudah-mudahan nggak akan, keselamatan kita nomor 1 tentunya. Tapi kalau lagi ngomong gini tuh sekarang suka ngap, orang Sunda bilang mah kurang nyaman juga gitu. Betul. Toh kita vaksin, saya udah dosis lengkap. Digo? Sudah Sama 2 ya? kali. Dokter Nela. Digo juga? 2 juga. 2 2. juga. Booster kita belum ya? Belum. Booster kita Bukan belum ya? Pejabat. Bukan pejabat. Lagi itu jawabannya. dianggap menilai diskriminasi loh nanti. Oke kawan-kawan, izinkan kami untuk membuka masker kami. Kami akan selalu mempertahankan jarak seperti ini. Mudah-mudahan tidak, potensi transmisi virusnya tidak ada. Mudah-mudahan. Kita berupaya terus kok. Oke. Bang Eras, saya sebelum mulai masuk ke soal living law,
Saya pengen tanya tadi yang pertama ke Diko, kisah yang baik akan selalu mengingatkan orang dulu tentang yang lama-lama kan gitu. Saya percaya itu, maka saya ingin tanyain dulu, RKUHP ini kan di beberapa episode juga pernah dibahas. Udah masuk dalam prolegnas 2021 dan kemudian kabarnya begitu. Betul. Sekarang hitungan hari akan masuk nyebrang ke tahun yang baru. Tapi rasanya saya sempat browsing beberapa jam lalu, itu belum ada tuh kabar-kabarnya itu. Memang gimana ICGR melihat itu? Belum ada perkembangan terbaru? Perkembangan terbarunya sih ini langganan lah ya, prolegnas prioritas tahunan langganan. Informasi yang kita dengar, pemerintah sudah melakukan beberapa perbaikan dan kita apresiasi kan, kalau namanya perbaikan kan. Dan infonya tahun depan akan dimasukkan ke dalam akan dikirimkan ke DPR untuk dibahas lalu kemudian disahkan. Itu informasi terakhir yang kita punya. Tahun depan berarti 2022. 2022, 3 hari lagi. 3 hari lagi. Oke. Tapi teman-teman ICGR itu kan saya amatin getol banget mengawal isu ini. Itu ada yang substansial, apakah misalnya RKUHP itu kan pernah dimasalahkan ya dengan segudang masalahnya. Dengan segudang masalahnya soal overkriminalisasi saya ingat, kemudian soal kontraproduktif terhadap program HIV dan AIDS misalnya, itu pernah dimasalahkan juga oleh ICGR. Ada 24 isu kalau saya nggak salah ingat ya yang diamati oleh ICGR. Itu diakomodir nggak sih dalam draft yang terbaru? Dalam draft yang terbaru kita nggak tahu karena kita belum baca draft terbarunya. Tapi dalam perjalanan diskusi 7 tahun terakhir lah ya, kita bisa bilang begitu ya, 5-6 tahun terakhir lah, belum sampai 7 tahun, 5-6 tahun terakhir ada beberapa perubahan yang diakomodir. Jadi beberapa perubahan itu juga baik sebenarnya dalam. Tapi 24 isu itu kan isu yang kita harus sampaikan ke publik supaya tercatat. Dan yang paling penting ketika nanti diimplementasikan, kita udah tahu ancer-ancernya gitu. Ancer-ancer dalam artian pemerintah juga bisa bilang, oh tujuannya bukan itu kok. Misalnya overkriminalisasi, kita kan sudah bilang jangan terlalu banyak pemenjaraan. Lalu pemerintah bilang enggak, tujuannya bukan pemenjaraan. Pemenjaraan akan ditaruh di akhir, akan selalu menjadi pilihan terakhir. Berarti nanti kan ketika diimplementasikan, nah kita boleh ingatkan kan, karena kita udah ingatkan. Tagih aja gitu ya. Tagih, kan gitu. Dulu janjinya begitu. Benar. Gitu. Jadi itulah kenapa kita bilang ada 24 isu permasalahan itu, dan apakah itu sudah diakomodir, harapan kita begitu. Kalaupun tidak, yang mau diusahakan gitu kan. Tapi yang pasti kita berharap itu diakomodir, tapi kita belum baca draft terakhir. Nah, itu dia masalahnya. Artinya teman-teman cuma bisa berharap aja ya, karena nggak ngelihat konkretnya, nggak ngelihat draft yang terbaru itu ya. Sayangnya begitu, sayangnya. Jadi kawan-kawan, setiap saya tanya, ini saya ulangin, setiap saya tanya para aktivis yang mengawal isu ini, selalu jawabannya adalah draft terakhir yang diterima adalah draft bulan September tahun 2019. Betul? Betul. Jadi nggak ada satupun yang dapat bocoran lagi. Iya, kita belum dapat bocoran. Aku mesti ngobrol sama bos-bos di negara ini ya kayaknya. Oke. Temennya Bu Nela. Temennya Bu Nela ya. Nanti kita minta bocoran dari beliau. Sahabatnya Mas Eras. Ya kawan-kawan, itu background saja. Jadi RKUHP ini seperti tadi perkembangannya, dan Bang Eras sudah gambarkan kemungkinan di 2022 ya. 2022 harapannya akan masuk ke DPR untuk direview ya, diterima, dan kemudian mungkin nanti paripurna di 2022 juga ya. Iya, berarti kalau prolegnas 2022 berarti di situ juga kan harusnya. Informasinya begitu ya. Kita lihatlah nanti. Karena kan manusia yang menentukan, manusia lain juga yang menentukan. Manusia berusaha, manusia lain kan yang menentukan, ya kan? Iya kan? Betul ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke topik yang akan kita bahas dalam episode kali ini tentang living law. Hukum, kalau saya dengar selintas tentang living law, Dr. Nela, living law itu kayak hukum adat ya. Betul nggak sih? Jadi di Indonesia ini ada hukum yang sering saya dengar dari kacamata awam nih, itu kan ada undang-undang pidana misalnya, atau undang-undang ITE, undang-undang pers dan seterusnya. Terus kemudian ada hukum adat juga. Saya pernah dengar misalnya hukum adat di Papua, di Bali, di beberapa tempat lain. Nah, kemudian kita akan bahas living law. Living law itu bukan sih? Sebelum ke Dr. Nela, Diko gimana? Jadi ini memang menarik ya dibahas ya. Jadi ketika hukum yang hidup dalam masyarakat itu, Prof. Barda itu pernah nulis bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat itu dia tuliskan karena beberapa undang-undang menyebutkan itu. Jadi bukan baru lah, udah lama dari tahun 50-an juga udah ada nyebutin tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, menariknya
penjelasan pasti tentang apakah itu hukum adat atau tidak, RKUHP kemudian membuatkan itu dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sama dengan hukum adat. Nah, yang menarik Kang Tri, istilah hukum adat itu nggak banyak di internasional. Jadi kalau kita lihat beberapa literatur, banyak negara yang bilang hukum yang hidup dalam masyarakat itu ada yang bilang itu common law, hukum yang kebiasaan, ada yang norma kebiasaan, ada yang bilang bahwa itu adalah hukum yang sifatnya komunal dan lain-lain. Tapi pengertian adat, hukum adat itu di Indonesia. Jadi istilah yang dipakai oleh bisa dibilang orang Indonesia lah ya untuk menjelaskan masalah itu. Apakah itu sama? Apakah itu yang berbeda? Nah, ini yang akan menarik di RKUHP. Aku bakal tanya dia. Betul, karena RKUHP menyamakan. Di undang-undang lain, misalnya undang-undang kehakiman bicara tentang menggali hukum yang hidup dalam masyarakat atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tidak disebutkan ada hukum adat di sana, gitu loh. Jadi itu yang mungkin menarik. Di RUU masyarakat adat tidak disebut RUU masyarakat terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya. Tidak, yang disebut langsung hukum adat. Jadi kalau RKUHP kemudian menyatukan definisi itu, nah itu yang kita perlu tanya nanti, Nela. Apakah implementasinya akan bagaimana? Betul, dan apakah akan terjadi kekacauan gitu kan? Apakah nanti ada konsekuensinya kan gitu kan? Konsekuensinya bagaimana? Itu mungkin Kang Tri yang sebagai pengamat. Oke deh, langsung aja deh, nggak perlu lama-lama ya. Kawan-kawan, mumpung ada ahlinya di sini, saya akan tanya langsung. Sebetulnya Dr. Nela aja kali ya. Kan aku pengen kita lagi di puskesmas. Diko punya beda, kapasitas gitu banget soal ini. Tapi teman-teman percayalah, ini soal egalitarianisme ya. Beliau mau untuk dipanggil nama langsung, maka saya akan lakukan itu dengan senang hati ya. Iya, betul. Ibu Nela atau Kakak Nela, apa sih yang dimaksud dengan living law? Tadi Era sudah katakan ini di dunia internasional nggak ada hukum adat diidentifikasi sebagai living law kan gitu kan? Apa jadi sesungguhnya living law itu? Kalau kita bicarakan living law, emang itu bahasa yang atau terminologi yang umum dipakai di masyarakat internasional, living law. Living law ya. Ya, kemudian kita terjemahkan menjadi hukum yang hidup. Nah, kontekstualnya sampai dengan draft September 2019 kita masih pakai hukum yang hidup tanpa ada penjelasan sebenarnya hukum yang hidup itu apa. Baru setelah 2019 yang tadi disampaikan oleh Eras, dikerucutkanlah hukum yang hidup ini sama dengan atau dipersamakan dengan hukum adat. Jadi ada perubahan sebenarnya dari draft RKUHP-nya ya sebenarnya. Jadi kalau di awal jadi tulisan saya juga ada berubah gitu. Di awal kita melihatnya hukum yang hidup ini apa sih gitu. Ini benda apa ya? Kalau kita bisa terjemahkan ya ada 3 sebenarnya. Hukum kebiasaan, agama, kemudian ya hukum adat. Nah, kita mau pakai yang mana? Itu 3-tiganya living law. Kita bisa anggap itu sebagai living law. Gitu kan, karena dipakai sehari-hari oleh masyarakat gitu kan. Nah, tapi memang adat memang sangat spesifik ya untuk Indonesia. Karena saya juga tidak pernah menerjemahkan misalnya adat jadi common law. Oh ya, itu beda. Lebih aman adat law. Adat law ya. Iya, karena kalau common law konsepnya jadi berbeda dong. Gitu. Jadi common law itu kan yang hidup di masyarakat yang common di Inggris gitu ya. Sedangkan kita adat dalam konteks yang berbeda. Kalau di sana kan kita di sini adat tuh pasti ceritanya magis religious. Terus ada pranata adatnya, ada aturan adatnya. Nah, ini yang jadi mungkin nanti ke depannya benar nggak sih kita bisa melembagakan hukum pidana ini juga mencakup hukum adat untuk diatur dalam RKUHP? Itu yang sebenarnya kita yang menurut saya logis nggak ya, atau bisa diimplementasikan nggak aturan ini? Tapi sebenarnya faktanya dia hidup ya di masyarakat kan? Hidup. Tapi masyarakat yang mana kan pertanyaannya kan itu. Masih ada nggak masyarakat yang menggunakannya? Karena di aturan common law sendiri, kalau kita pakai konsep perbandingan hukum, pada saat aturan common itu sudah naik levelnya ke hukum nasional, maka itu selesai. Maka dianggap sebagai aturan hukum nasional. Jadi aturan hukum nasional berarti itu dia mengambil konsep adatnya dinaikkan nih ke aturan hukum nasional. Nah, sedangkan kita kan seolah-olah ini ada hukum nasional, ada hukum adat yang berjalan sendiri-sendiri ada gitu. Ada dua berjalan sendiri-sendiri. Betul. Nah, apakah jadi yang perlu dipertanyakan apa sih yang diinginkan oleh RKUHP? Nah, apakah kita ingin menarik aturan hukum adat ke level nasional?
Atau kita sebenarnya ingin ya udah deh jalan aja seperti sebenarnya kan sekarang jalan-jalan aja ya. Ya. Di Undang-Undang 1 DRT 1951 tuh jalan-jalan aja kok. Sudah Oke, pernah ada pertanyaan masalah. Maaf sebelum berlanjut, pertanyaan saya sederhana begini. Hukum adat itu diterapkan nggak sih? Diterapkan Iya, di masyarakat adatnya. di masyarakat adatnya. Betul. Kalau kasus Aceh misalnya, di Aceh dengan perda syariah, Ya, kanun. itu termasuk hukum adat nggak sih? Konun dan seterusnya itu hukum adat bukan sih? Eh, Untuk memperjelas ini ya. Iya. Kanun itu agak menarik sebenarnya. Karena dia diambil alih oleh negara gitu loh. Jadi Nah, itu termasuk konteks yang tadi bukan yang dinaikkan ke nasional. Dinaikkan ke nasional sama nggak tapi konteksnya? dia dengan teritorial yang terbatas. Hanya berlaku di Aceh. Hanya berlaku di Aceh dengan subjek hukum tertentu. hukum gitu. tertentu. Jadi kanun itu ya berlakunya sampai teritorinya Aceh, kanun jinayat itu, kanun hukum. Begitu habis dari Kota Kacane pindah dikit ke daerah Sumatera Utara, udah nggak berlaku Udah nggak gitu. berlaku. Nah, tadi itu yang mungkin disampaikan Bu Nela bahwa ada juga hukum agama yang kemudian dianggap sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Tapi kalau kanun Aceh itu agak berbeda karena itu kan bagian dari perjanjian, Kang. Jadi bagian dari kesepakatan pada saat itu Aceh dengan Indonesia, lalu kemudian diterapkanlah kanun jinayat itu. Yang dari awal rencananya memang itu hanya diterapkan kepada umat Islam, warga negara Aceh, bukan warga negara Aceh. Warga negara Indonesia yang beragama Islam di Aceh gitu ya, atau agama di luar yang melakukan penundukan. Jadi saya orang Kristen kalau di Aceh, boleh nggak diberlakukan kanun jinayat kepada saya? Boleh. Kalau saya melakukan penundukan terhadap kanun jinayat gitu loh. Jadi dia mirip seperti itu logiknya, tapi berbeda jauh gitu loh. Karena kalau hukum adat itu yang pertama kanun itu ada ditulis. Jadi ada perdanya, kanun itu perda. Perda gitu loh. ya. Iya, perda jadi ya. dia dipaksakan untuk diberlakukan ke masyarakat Aceh, bahkan yang tadi yang bukan agama Islam dengan penundukan tadi itu dipaksakan. Adat sebaliknya, hukum adat itu memang dia datangnya dari masyarakat. Dia datang dari masyarakat. Kalau tadi ditarik ke nasional ya ditarik oleh negara. Tapi kalau dia berlaku ya dia berlakunya cuma masyarakat adat. Saya orang Batak, ada nggak hukum adat Batak? Ada, meskipun saya pindah ke Bandung Jakarta, kuliah, saya Bandung. kerja di Jakarta, sekarang balik lagi ke Bandung nge-podcast nih. Berlaku nggak hukum adat Batak pada saya? Berlaku dalam beberapa hal gitu loh. Jadi misalnya saya nggak boleh nikah dengan yang satu marga misalnya, itu kan kepercayaan saya dengan adat saya. Tapi kan tidak ditulis itu kan? satu tidak tulis, yang kedua kan tidak ada undang-undangnya gitu loh. Itu saya tunduk karena saya menundukkan diri terhadap itu. Nah itu yang mungkin akan agak sedikit membingungkan nantinya. Jadi yang kita mau tentang hukum adat ini bagaimana? Apakah akan dikelembagakan atau tidak? Nah itu yang mungkin nanti Bu Nela penting untuk jelaskan apa konsekuensinya ketika dia dituliskan, diatur dalam bentuk itu, Kang, diatur dalam bentuk tulisan dan kemudian berlaku sebagai hukum nasional. Bu Nela, Bang Eras kan baru memberikan contoh saja ini soal contoh tadi sangat konkret dan buat saya sih loud and clear ya. Soal Batak tadi contohnya tadi misalnya nggak boleh nikah orang sama Batak satu marga. itu hukum adat kan berarti ya. Hukum adat. Itu hukum adat tidak tertulis, tapi dia kemanapun dia akan terikat dengan hukum itu karena dia orang Batak misalnya kan gitu. Nah, ada nggak sih contoh lain hukum adat yang memang dikenal oleh orang banyak? Ada nggak sih? Mungkin di adat mana gitu? Kalau dikenal misalnya kan kayak di Lampung ya, atau saya lupa, melarikan anak, melarik ya, istilahnya sebelum dia itu di NTB kayaknya. NTB melarik sebelum menikah dilarikan dulu, gitu kan? Atau misalnya ada orang yang melanggar, misalnya kalau masih di NTB memotong pohon dalam hutan yang masih dalam wilayah masyarakat adat, dia kan dapat sanksi pidana adat dan diberikan sanksi lah di sana. Pertanyaan, itu adat yang berlaku kan? Adat yang berlaku, ada lembaganya, ada peranata sosialnya, ada orang yang menjatuhkan pidananya, dan pada saat itu dipidana kan selesai untuk permasalahan adat di sana. Nah, apakah yang ini yang kita mau tarik ke level nasional? Dan apakah pidana nasional menjadi solusi? Karena untuk adat itu sendiri bentuk pidananya kan macam-macam ya. Betul. Tidak sama loh. Ada yang cuman bayar denda. Ya. Seperti Atau, yang di Papua ya, yang soal babi misalnya diganti babi bersama anak-anaknya gitu kan.
atau misalnya diasingkan, dikeluarkan dari masyarakat adat atau tidak mendapatkan pelayanan adat misalnya. Kalau mati tidak boleh dikuburkan di sana. Nah, apakah itu yang mau kita kejar dari pasal 2 itu gitu loh. Toh ini sudah selesai dengan masyarakat adatnya, diselesaikan dengan cara adatnya, terus ada masalah apa sebenarnya? Dari tadi jangan nanya melulu dong, saya yang pengen nanya, Oke. itu mau gimana? Oke. Jadi saya pikir di situ saya tidak melihat ada masalah untuk dinaikkan ke level Oke, nasional. artinya sebetulnya tidak ada manfaatnya untuk dinaikkan ke level nasional. Buat Itu apa? jawabannya. Kecuali memang kita sepakat nih, ini ada masalah yang seluruh masyarakat Indonesia sepakat. Ini bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang selama ini tidak diatur nih Oh, oke. oleh KUHP. Mungkin nanti kita bicara itu dalam konteks perzinahan misalnya. Kan konsepnya gitu tuh. Zina tuh kan versinya masyarakat Indonesia kan berbeda nih. Benar. Kalau orang Indonesia mikirnya zina kan apapun itu tanpa melihat statusnya, yang penting melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Yang selama ini digembor-gemborkan ya udah itu kan sebenarnya pidana ya gitu. Dan menurut keyakinannya masyarakat Indonesia harusnya itu diberikan satu sanksi gitu loh. Sedangkan aturan hukum nggak memberikan sanksi. Karena apalagi kalau dilakukan konsensual ya, ada konsensus antara kedua orang ini misalnya gitu kan. Jadi itu contoh mungkin apakah itu yang sebenarnya ingin diakomodir dari pasal 2 atau ada aturan-aturan hukum apa yang sebenarnya ingin diakomodir sehingga hukum nasional itu harus turun tangan gitu untuk masuk ke ranah adat. Kita jangan lupa dalam masyarakat adat tidak ada pembedaan antara perdata dan pidana loh. Tata negara, pidana, perdata nggak ada, Kang Tri. Nggak ada ya. Iya, jadi gimana cara bedainnya? Ini masalah apa? Ini masalah pidana, masalah Atau perdata. Tuh kan nanya lagi, dia yang bertanya lagi. Oke, saya bertanya pada Dosen yang gitu, filsafat. Kalau dosen gitu, Kang, filsafat. ya, ini sebenarnya mau diatur, kita aja nggak bisa memisahkan antara pidana dan perdata dalam konteks adat. Terus apa dampaknya? Oke, saya langsung melompat ini. Apa dampaknya kalau itu? Maka kemudian diatur seperti tadi. Pertanyaannya, apakah sebenarnya masyarakat adatnya sendiri mau diatur? Sejauh yang Anda amati? Ya enggak lah. Enggak. Bahlah saya pernah penelitian di NTB terkait dengan kasus ikan ya. Penangkapan ikan illegal fishing, masyarakatnya malah akhirnya yang dari aturan nasional turun ke aturan adat. Karena aturan nasionalnya nggak bisa diterapkan ternyata gitu loh. Ternyata masyarakat adat lebih percaya pada penyelesaian secara adat. Mau dibakarlah si kapalnya itu lebih ampuh memberikan sanksi dibandingkan diselesaikan dengan hukum pidana meskipun illegal fishing kan ada aturannya. Jadi sebenarnya kita mau mengatur itu atau tidak. Plus kalau dilembagakan mendalam perda, seberapa yakin kita bahwa perda itu sendiri akan menjadi lembaga yang adil buat masyarakat adat atau malah menggerus masyarakat adat. Jadi dalam KUHP itu, Kang, dalam rancangan KUHP ini menarik karena ada perdebatan soal saya kalau datang kayak tadi lah, misalnya kasusnya di mana gitu ya, di sebutlah tadi di NTB gitu ya. Saya kan bukan orang NTB. Kalau saya datang ke sana saya tahu dari mana itu hukum adat gitu loh. Atau saya udah sering keluar negeri tiba-tiba datang gitu kan wisatawan, tahu dari mana ada hukum adat. Nah, muncullah ide untuk nanti akan dibentuk kompilasi, Kang. Jadi kompilasi itu dituliskan semua, hukum adat itu akan dituliskan, lalu dikumpulkan dalam satu aturan, dibuatlah itu dalam bentuk perda. Peraturan daerah. Kayak kodifikasi gitu. Kayak kodifikasi. Jadi KUHP daerah lah. Tapi untuk masyarakat adat. Menarik, banyak banget pasti ya. Itu satu. Yang kedua yang menarik adalah apakah hukum adat itu melekat sebagai tempat kepada orang atau teritori administratif? Oke. Karena kan kalau perda kan ngikutin administratif. Kayak misalnya begini. Di Sumatera Utara ada daerah-daerah di Aceh itu yang lebih Sumatera Utara daripada Aceh. Lebih banyak orang Bataknya. Perda mana yang akan dipakai? Apakah perda kanun di Aceh atau perda Sumatera Utara? Untuk orang-orang Batak yang ada di daerah Aceh itu, atau di daerah-daerah yang udah nggak ada border, Jawa Tengah, Jawa Barat itu kan di tengah udah nggak ada border. Jawa Tengah, Jawa Timur udah nggak tahu kita mana orang Jawa Timur, mana orang Jawa Tengah. Di Cirebon kita nggak tahu kan mana orang Cirebon Jawa, mana orang Cirebon yang lebih Sunda gitu loh. Jadi, nah pertanyaannya mau di mana pakai perda Jawa Barat atau perda Jawa Tengah? Nah, mungkin pertanyaannya ke Bu Nela nanti adalah
implikasi aturannya itu nanti bakalan seperti apa kalau itu dituliskan dalam bentuk perda. Bagaimana itu dituliskan ya? Iya, dituliskan itu bagaimana dan apakah ini kan pertanyaan Bu, bukankah bagus ya pengakuan terhadap masyarakat adat? Kan selalu itu kan bukannya bagus. Nah, dua hal ini bukankah itu sudah tuh? Ibaratnya gini, berarti negara udah mengakomodir kebutuhan kebutuhan masyarakat adat, misalnya mengakui adanya masyarakat adat, sehingga hukum adatnya aja diambil kan gitu. Bukankah dari kacamata itu baik sebetulnya? Pengakuan itu, jadi kan ini pasal 18 Undang-Undang Dasar kan bilang mengakui masyarakat adat. Pertanyaannya, apakah pengakuan itu harus dijustifikasi? Kan itu yang seolah-olah RKUHP ini ingin menjustifikasi pengakuan itu. Kan pertanyaannya gini, ini masyarakat adatnya sendiri mau nggak sih dijustifikasi? Dengan pertanyaan tadi itu ya. Iya. Kemudian yang kedua kan kalimatnya berlaku bagi masyarakat yang masih mengakui aturan hukum adat itu. Pertanyaan lanjutan, saya tanya terus ya. Tapi ini masyarakat adat itu sendiri yang mana? Kan ini sempat perdebatan. Putusan MK kan juga mengeluarkan konteks itu kan. Masyarakat adat itu yang mana sih? Putusan MK bilang masyarakat adat yang dilembagakan oleh Perda kan? Iya. Terus bagaimana dengan masyarakat adat yang ada tapi tidak diakui oleh Perda? Berarti dia bukan masyarakat adat dong. Apakah yakin kita pemerintah daerah akan mengakui semua masyarakat adat? Iya. Diskriminasi baru lagi. Diskriminasi baru lagi. Oke. Saya belum mendapat jawaban yang yang clear dari pertanyaan Bang Eras tadi. Lalu apa implikasinya kalau itu selain tadi diskriminasi ada ya barusan di bagian paling akhir. Apa Bu Nela yang paling substansial? Oke, pertanyaannya adalah gini. Setiap orang itu kan harus tahu hukum ya. Iya. Setiap orang itu harus tahu perbuatan apa yang dilarang sebelum dia melakukan perbuatan. Jadi bukan saya melakukan dulu baru dilarang. Nah, pada saat saya melakukan perbuatan, ternyata perbuatan dilarang dan saya tidak tahu, apakah saya boleh dipidana dengan aturan itu? Boleh nggak? Ya nggak boleh dong. Karena pasal 1 ayat 1 bilang azas legalitas. Ini strict nih. Tapi tiba-tiba pasal 2 masuk pengecualian. Boleh dikecualikan apabila urusannya dengan hukum yang hidup. AKA hukum adat. Loh, terus yang ini gimana? Kan tadi kita udah sepakat, saya tidak boleh dipidana atas aturan yang belum ada. Jadi aturan dulu baru perbuatan. Tapi tiba-tiba saya bikin celah di bawah. Apa yang terjadi? Kesewenang-wenangan dong. Nanti orang akan berpikir, oh tidak bisa dijangkau pakai hukum yang pasti, aturan hukum pidana yang pasti. Saya bisa pakai nih celah lewat hukum adat. Hukum adat tadi. Untuk bisa mempidana orang. Kenapa ada justifikasinya pasal 2? Kan boleh, kan hukum adatnya boleh. Itu kan pernah dipakai untuk kasusnya Ariel ya. Ariel Peter Pan dicoba-coba waktu itu dengan menghadirkan ahli hukum adat dari Kalimantan di persidangan untuk menyatakan perzinahan itu sebagai suatu living law. Meskipun akhirnya ditolak. Tapi kan jadi cara nih negara untuk bisa tiba-tiba berlaku sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Sedangkan kan tujuan kita kan bukan itu. Itu sejalan nggak sih dengan penilaian bahwa ini makin mempertegas bahwa ini semangatnya overkriminalisasi? Makin mempertegas itu nggak sih kalau kemudian hukum adat tadi kasus Ariel misalnya itu di satu sisi di satu sisi implikasinya akan seperti itu karena mungkin yang menarik gini Kang, tadi saya menggarisbawahi yang kata Bu Nela, hukum adat itu nggak membedakan pidana perdata. Tapi once kita ambil itu dari perspektif pidana, otomatis semuanya akan terlihat seperti pidana. Jadi gitu kan. Jadi kan perdatanya hilang. Perdatanya ya nggak ada yang kan nggak di BW kita kan nggak ada. Kayak gini deh, melarikan anak dalam konteks perkawinan. Isu itu apakah isu pidana? Nggak, belum tentu. Gitu. Iya kan? Belum tentu. Tiba-tiba saya bisa pakai itu sebagai senjata karena saya kesel nih. Saya nggak suka sama calon menantu saya pakailah itu sebagai sarana pidana. Jadi nggak? Bisa jadi dong. Kita mau seperti itu, ya mah enggak. Tapi saya pikir saya sebagai orang pidana, saya nggak rela lah. Karena akhirnya jalannya terlalu besar. Tapi pertanyaannya mungkin yang ini Bu, yang tadi dilanjutkan Kang Tri. Apakah ini artinya perlindungan terhadap
masyarakat adat gitu loh. Bukankah bagus ya kalau Ya, pengakuan aturannya jadinya gitu. aturannya jadi tertulis ini segala macam. Nah, kira-kira dampaknya kepada masyarakat adat sendiri. Tadi itu kan dampaknya kepada orang yang di luar ya. Nah, dampaknya kepada masyarakat Tapi adat. beliau itu udah gimana? jawab tadi. Iya sih. Apakah mau masyarakat adatnya kan Kita gitu ya? pernah nanya Iya. nggak sama masyarakat adat? Nah, kasus yang disampaikan tadi itu kan di Sumba, Iya. Ibu Nela pernah lakukan penelitian dan ternyata mereka nggak mau. Nggak mau, karena nggak jalan yang aturan hukumnya. Oke. Oh. Itu kasus saja di Sumba atau mungkin ada cerita lain dari beberapa? Jadi kalau yang di NTB, bukan Sumba, NTB, Oh, sorry, jadi itu NTB. kasusnya kita masuk ke sana. Jadi ada mereka membuat satu aturan adat yang baru bagi orang yang menangkap ikan di wilayahnya mereka. Karena selama ini mereka udah mempercayakan pada polisi, mempercayakan pada satpol air, nggak pernah jalan. Akhirnya mereka bikin aturan, oke, kalau nangkap sekali kita ambil semua hasil tangkapannya. Kedua kali orangnya kita kapalnya kita tangkap bersama hasilnya, dan yang ketiga kali kita kasih kapalnya dibakar sama segala macamnya. Itu ternyata jauh lebih efektif dibandingkan dengan penegakan hukum gitu loh. Oke. Kalau soal ini Bang Eras, kalau berkaitan nama antara hukum adat atau ya katakan living law tadi ya dengan hukum yang memang berlaku secara nasional, itu saya pengen melihatnya dari konteks ini deh. Bakal ada dualisme atau kekacauan nggak sih? Sorry ini naif ya, tapi bisa jadi ada di kepala banyak orang. Memang itu yang akan jadi masalah, Kang Tri. Pertanyaannya apa saja, di batas mana hukum adat itu suatu perbuatan ya, bukan hukumnya. Suatu perbuatan itu dianggap hukum adat. Siapa yang bisa melegitimasi? Batasan-batasannya. Betul. Siapa yang bisa legitimasi ini hukum adat gitu loh. Yang bisa mengatakan ini hukum adat. Nah, diskusinya kan menarik. Perda boleh nggak ngatur? Tanpa ada pasal 2 pun sekarang Perda banyak ngatur ketentuan ketertiban. Tapi dalam undang-undang pemerintahan daerah kan dijelaskan bahwa itu tujuannya Perda itu untuk mengefektifkan pemerintahan daerah. Makanya aturan pidananya ancaman pidana maksimal 6 bulan. Harapannya apa? Karena 6 bulan itu dianggap sebagai tindak pidana ringan atau yang berhubungan dengan pengelolaan pemerintahan daerah. Tapi yang dianggap kejahatan-kejahatan serius, yang dianggap sebagai tindak pidana yang dimanapun di seluruh Indonesia ini akan dianggap pidana, dia ditarik ke dalam KUHP. Gitu. Pertanyaannya adalah, kalau dalam satu daerah ada Perda nih, dia punya Perda, dia menentukan lah sesuatu yang tidak diatur di KUHP. Seperti yang terjadi di Aceh sekarang misalnya. Begitu. Aturan mana yang mau diikuti? Ketentuan mana yang mau diikuti? Aceh punya legitimasi. Meskipun berbeda ya. Legitimasi Aceh adalah karena bagian dari perjanjian damai antara Indonesia dengan Aceh. Ada latar belakang sejarah. Ada latar belakang sejarah, ada latar belakang itu. Tapi kalau itu diterapkan di seluruh Indonesia, pertanyaannya, kalau semua daerah jadi Aceh, hukum mana yang mau diikuti gitu loh. Dan apakah KUHP jadi relevan? Kalau menurut saya KUHP jadi nggak relevan sebenarnya dalam konteks hukum adat ya. Karena apa ya? Karena kalau hukum adat itu kemudian bisa mengikat masyarakat, toh tujuan hukum adalah untuk ketertiban gitu ya, order, law and order gitu ya. Jadi buat apa ada RKUHP? Bagi saya nggak ada gunanya lagi. Itu satu. Tapi itu kan terlalu naif kalau misalnya kita pakai kacamata, oh ternyata ini hanya berlaku untuk masyarakat adat. Nah, pertanyaan keduanya muncul. Bagaimana menentukan masyarakat adat yang satu dia borderless, di luar teritori, Kang? Kayak tadi saya baru ngomong, itu akan jadi masalah kalau diterapkan benar-benar. Kalau nggak diterapkan benar-benar seperti hukum Indonesia lainnya, nggak akan ada masalah. Kalau cuma basa-basi sih oke lah ya, nggak apa-apa, biarin masalah. aja gitu ya. Tapi kalau kita mau terapin betul-betul, itu akan membuat pusing. Karena apa? Karena tadi yang bisa ditegakkan itu hanya hukum adat yang punya kelembagaan. Saya tadi cerita ke Kang Tri misalnya soal saya nggak boleh nikah sama Batak satu marga, gitu ya. Dalam kelembagaan Batak ada nggak lembaganya? Ada. Tapi Batak include, jadi dia tidak kelembagaan seperti hukum adat yang besar. Kalau saya sekarang nikah sama perempuan dengan marga sama saya, hukuman tertingginya cuma keluarga ngumpul gitu ya. Lalu kemudian para kakek-kakek bilang nggak mau ngadatin, gitu ya. Para petua bilang nggak mau ngadatin. Anak saya nantinya nggak akan diadatin. Itu pidana nggak? Enggak. Tapi kalau tadi yang dicontohkan Bu Nela kan kacamata lembaga adat yang betul memang sudah settle, atau yang di daerah Sundawitan misalnya, atau daerah-daerah yang Sundawitan Baduy misalnya ya, kelompok Baduy yang memang sudah kelembagaannya clear.
di NTB Pranata sosialnya Pranatanya jelas, sosialnya jelas, jelas. aturan hukumnya jelas. Orang Batak mayoritas orang maksimal banyak orang Batak udah tinggal di luar Sumatera Utara. Kalau saya ditanya perlu nggak sih Batak bikin Lembaga adat. lembaga adat? Ya enggak. Saya pakai marga saya karena saya tunduk dalam konstruksi yang magis religius tadi, bukan karena ada di dalam ijazah atau apa. Nah, jadi kekacauannya Kang Trip menurut saya tadi menggarisbawahi yang disampaikan oleh Bu Nela. Pusingnya itu sebetulnya ada syaratnya juga. Kalau dijalankan benar-benar. Iya, kalau cuma basa-basi mah biarin aja. Udah biarin aja, nggak akan ada nggak jalan, apa-apa nggak jalan. gitu ya. Nah, yang ketiga nih yang sebenarnya agak menarik nih. Nanti kita tanya Bu Nela juga. Bagaimana membedakan hukum adat, hukum agama sama kebiasaan? Kalau dia di view paling atasnya kan living law, bukan adat. Pasal 2 itu ini buat teman-teman, pasal 2 ayat 1 itu bilang bahwa boleh menyimpangi asas legalitas tadi. Jadi hukum itu boleh quote to quote tidak tertulis. Gitu ya, atau menyimpangi pasal 1 lah KUHP tentang asas legalitas gitu ya. Kalau dia hukum yang hidup dalam masyarakat. Dia nggak bilang hukum adat. Meskipun di penjelasan dia bilang begitu ya. Tapi pertanyaannya bagaimana memisahkan 3 hal itu? Antara hukum adat, hukum agama dan sama kebiasaan dalam pembentukan aturan perdanya nanti. Kalau sekarang kita sebagai masyarakat bisa bedain, Kang. Saya orang Batak. Kalau ini contohnya Batak nggak apa-apa lah dia. Saya orang Batak. Iya. Kalau kita pesta, nggak ada dalam pertanyaan orang Batak itu agamamu apa. Sepanjang dia punya marga orang Batak, kita saudara. Nah, hukum agama muncul kalau berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya agama. Di dalam orang Batak tuh perkawinan, nikah kalau kita lihat yang dipotong bukan babi otomatis bukan orang. Dia nggak motong babi gitu ya, motong kerbau belum tentu juga orang muslim gitu loh. Tidak ada babi, tidak ada darah segala macam. Pasti Bataknya muslim gitu. Yang dipotong di tengah-tengah jelas-jelas babi, Kang. Udah pasti ini bukan orang Islam kan. Nah, dalam adat itu biasa aja, tapi ketika nanti nikah, pemberkatan Kristen yang Islam ijab kabul segala macam, baru di sana masuk hukum agama. Hukum kebiasaan ada lagi. Hukum kebiasaannya orang Batak tuh muncul lagi kayak tadi kita bicara misalnya ini untuk para pemirsa orang Batak gitu ya. Masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam acara Batak ini belum adat ya. Masuk area adat menyapa orang ini kebiasaan kan ini. Kebiasaan, nggak boleh nyebut nama depan. Itu nggak ada dalam hukum adat Batak kan. Nama saya Erasmus Napitupulu. Kang Tri kalau saya udah punya anak, Kang Tri nggak boleh manggil Erasmus. Bapak. Harus marganya Bapak Napitupulu. Itu nggak ada dalam hukum adat Batak. Itu kebiasaan. Pertanyaannya, gimana kalau saya tiba-tiba jadi gubernur Sumatera Utara? Tiba-tiba saya jadi gubernur Sumatera Utara. Saya mau bikin perda tentang adat Batak. Bedain 3 ini gimana? Antara kebiasaan, agama dan sama adat. Nah, kalau tadi sekali lagi ya syaratnya, kalau ini buat basa-basi nggak ada masalah. Jatuhnya kan lucu ya buat datangin turis gitu. Oh, ini adat Batak silsilah. Yang bahaya adalah ketika di satu daerah itu dipakai bolak-balik, Kang. Dengan alasan hukum adat memberlakukan agama tertentu. Gitu ya. Pasti insting kita, wah ini akan seperti Aceh. Saya balik deh. Saya balik. Tiba-tiba di kampung saya Bali mayoritasnya Kristen, hukum adatnya jadi hukum Kristen. Hukum adatnya jadi hukum Kristen. Iya. Nah, itu gimana? Kan itu yang menurut saya nanti perlu secara apa ya? Kalau di luar isu hukum berarti kan ini ada persoalan-persoalan lain soal kenegaraan, soal kedaulatan, soal ada banyak aspek dan saya bayangin itu baru satu contoh. Baru satu contoh. Indonesia ada ratusan ribuan adat yang mungkin yang kita juga nggak tahu sekarang masih eksis. Itu juga. Itu yang kita juga sekarang kan kita jeleknya dari konsep dari negara kita adalah kita nggak punya data yang cukup valid. Itu juga. Mengenai masyarakat adat ini eksis atau tidak, eksisnya sejauh mana? Karena kita sering dengar ya masyarakat adat itu terpinggirkan ya. Betul. Jadi mereka jangan-jangan udah nggak eksis gitu. Betul. Eksisnya itu ukurannya apa? Kan karena hukum yang masih berlaku untuk masyarakat adat itu tuh kalimat yang tricky gitu. Maksudnya masih berlaku itu apakah diterapkan terus-menerus? Atau sudah pernah disela-sela? Ya, berubah nggak? Berubah atau tidak? Karena kalau saya pakai konsepnya yang common law, pada saat sudah disela, ada satu misalnya gini, hari ini saya mutus pakai hukum adat, besok saya pakai hukum nasional, hukum adat itu udah nggak ada, udah selesai harusnya.
Nah, kita nggak punya recordnya kan? Iya. Kita punya catatan yang cukup valid nggak untuk itu? Kemudian tiba-tiba kita kita seberapa yakin ini akan menghidupkan hukum adat yang sudah mati misalnya? Iya. Taunya hukum adat yang sebenarnya eksisnya tahun 1900, kita cuman berdasarkan misalnya bukti apa? Tulisan di daun lontar atau apa, dan kita mau hidupkan lagi, itu boleh nggak? Kan takutnya nanti dipakai kan sebagai sarana-sarana itu gitu. Itu yang sebenarnya dari perspektif legalitas kita kan ingin mencegah itu ya. Kita tuh inginnya negara itu tidak sewenang-wenang loh sama warga negaranya. Makanya yang berhak bikin aturan itu kan sebenarnya negara. Negara melalui pemerintah dan DPR. Nah, bagaimana cara kita mengakai hukum adat ini? Pada saat kita mengkriminalisasi aturan, kita ajak dong. Ini aturan misalnya aturan yang tadi dasarnya dari kebiasaan. Mau nggak kita naikkan ke level nasional? Itu kan satu bentuk pengakuan. Tanpa harus kita justifikasi adatnya gitu ya. Nah, pada saat sudah diakui di level nasional kan berarti kita mengakui, oh ini hukum yang karakteristik masyarakat Indonesia loh. Tanpa harus kita bilang bahwa kita mengakui masyarakat adatnya. Atau sebenarnya hakim itu kan diberi kekuasaan yang sangat luas. Iya. Hakim itu kan wajib menggali nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Ya pakailah itu gitu loh. Jadi pada bagian yang tepat lah seharusnya diambil dilakukan gitu ya. Jangan kemudian justru tadi kan semangatnya kalau misalnya RKUHP ini overkriminalisasi dan seterusnya, gunakanlah itu hukum adat ini kan kalau mau. Ada satu kasus Kang, saya lupa kasusnya, Ali tuh hakimnya Ali di PN mana ya? Di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Barat ya, daerah Sumatera Barat itu, tempatnya dia ya. Namanya dia, nggak kelihatan nih dia. Ada teman saya ada hakim namanya Ali Aulia Reza tuh, nanti kalau dia nonton, mohon maaf ya gue lupa nama PN-nya. Putusannya bagus, jadi putusannya itu berantem, penganiayaan berantem, sebenarnya bukan berantem deh, salah pukul sebenarnya, tapi yang dipukul orang yang lebih tua lah. Lalu kemudian dilanjutkan ke penganiayaan segala macam. Di persidangan terdakwanya minta maaf Kang, minta maaf, hilaf dan lain-lain. Korban mau memaafkan. Yang dilakukan hakim adalah hakim menanyakan, ya sudahlah, kita pakai pasal 14 KUHP. 14 KUHP itu pidana bersyarat. Jadi tidak perlu menjalankan pidana penjara, tapi ada syaratnya. Itu ada syaratnya supaya pidana nggak jalankan. Tahu nggak syaratnya apa? Syaratnya adalah si korban cuma minta dibuatkan serasehan seperti makanan dan mereka makan bersama. Karena itu ada di sana. Hakimnya teman saya tadi tuh Ali Aulia Reza itu, Ali bilang sebagai hakim, dia bilang sudah, saya putuskan dipidana sekian bulan penjara, tapi tidak perlu dijalankan asal mengikuti keinginan dari korban, ya itu karena dia nilainya ini juga nggak berat. Daripada di penjara, ya mendingan bikin makan bareng kan Kang. Bikinlah makan bareng. Udah diputus. Nah, itu gunanya sebenarnya ranahnya hukum yang hidup itu harusnya mengisi kekosongan-kekosongan itu, bukan kita jadi justifikasi, jadi kriminalisasi. Itu yang menarik tadi. Jadi sebetulnya jadi sebetulnya bukan berarti si hukum adat atau living law itu sama sekali harus kita hilangkan, enggak ya. Bukan berarti itu ya konteksnya. Kita rangkul tapi dalam bentuk yang berbeda gitu loh. Jangan karena hukum yang hidup dalam masyarakat itu terkadang Kang dan banyak itu lebih adil. Karena dia melihat kebutuhan masyarakat gitu. Kebutuhan orang yang ada di situ. Kita banyak kasus ya, ada kasus menarik juga di Aceh tuh menarik sebenarnya. Jadi saya jadi teringat karena Bu Nela tadi bicara tentang illegal fishing. Aceh itu illegal fishing itu melawan hukum adat. Ya, saya pernah baca beritanya. Makanya di kanunnya dimasukin. Jadi waktu kita tanya ini bedanya apa, kata mereka ini jadinya mereka akan lebih ya ini karena masyarakatnya minta gitu. Mereka punya kampung-kampung Aceh gitu. Yang kalau ada masalah di daerah perumahan segala macam itu diselesaikan dulu. Bahkan bikin MOU sama kepolisian. Kalau selesai di daerah masyarakat situ jangan dinaikkan ke kepolisian gitu. Saya dalam contoh yang lain saya pernah dengar juga kan kayak di beberapa lokasi dengan hutan yang masih asri, illegal logging tidak terjadi gara-gara ada hukum adat itu. Betul. Gitu kan dalam konteks yang berbeda gitu. Dalam konteks yang sama. Jadi ya sebetulnya kan ada manfaatnya kan, ada nilai positifnya. Ada banget.
Tapi implikasi tadi udah kita tanyain ya sama Bu Hmm. Nela, kalau misalnya ini dinaikkan dan kemudian Tadi yang ya. terjadi akan seperti apa seperti Hmm. tadi. Pertanyaan berikutnya gini, Bu Nela. Dalam RKUHP itu awal mulanya gimana sih ada ide untuk sorry saya seharusnya nanya ini dari awal ya. Tapi Saya juga jadi mau denger. saya jadi kepikir untuk nanya ini harusnya dari awal tadi. Kok jadi kepikir sih ada menaikkan living law ini? Di naskah akademik tuh nggak jelas-jelas amat ya. Enggak. Kita kan harusnya patokannya naskah akademik. Setiap undang-undang itu ada naskah akademik, kita bongkar ini apa sih ceritanya. Tapi spiritnya tuh gini, yang penting berbeda dari KUHP yang berlaku sekarang dengan semangat nasionalisme itu sebenarnya. Menghilangkan image bahwa ini adalah peninggalan kolonial. Betul. Kalau bahasa yang lebih kerennya Prof ya para penyusun RKUHP ini kan para guru besar kita ingin logika penjajah itu nggak saklek di Indonesia. Nah, logika penjajah ini kan dianggap legalitas formil. Nah, legalitas formil itu apa? Legalitas formil itu intinya hukum itu yang tertulis. Dan tadi legalitas tadi tertulis, kenapa tertulis, Kang? Nah, ini penting nih mungkin dikasih tahu. Iya. Jadi hukum dalam filsafatnya gitu ya, filsafatnya tentang hukum ini dia bisa diketahui karena tertulis. Makanya setelah tertulis dikodifikasi. Gitu loh. Jadi kenapa kemudian dikodifikasi supaya masyarakat itu mudah, Kang, bacanya gitu loh. Karena jadi hukum kitab pidana ya. jadi kitab. Karena kan ini penting nih. Iya. Diketahui, udah ditulis, dikodifikasi, dibukuin. Jadi nggak cuma ditulis, tapi disusunlah dengan sistematis supaya masyarakat lebih mudah untuk ketahui. Nah, para penyusun menganggap itu logika Belanda, logika Eropa kolonial gitu loh. Karena mereka punya kemampuan untuk revolusi itu kan salah satunya revolusi alat tulis dan cetakan kan. Jadi pada saat itu mereka mampu untuk bikin tulisan segala macam, ya nggak apa-apa. Indonesia gimana nih? Karena kita tadi hukum masyarakat adat dan lain-lain. Nah, karena itu hidup dan seliweran di Indonesia kita ini, dan bahkan di beberapa aturan itu dituliskan kayak tadi Bu Nela bilang soal hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dimasukkanlah itu ke dalam RKUHP karena dianggap inilah nilai legalitas material. Nah, legalitas material itu bahasa kerennya. Nah, Bu Nela membahasakannya dengan sangat mudah supaya beda dengan Belanda. Iya. Kurang lebih begitu ya. Beliau ini lugas nih. Ya, begitu. Intinya kan gini, sebenarnya kan kalau kita lihat ya, kalau kita ingin berbeda, Iya. kalau cuma ingin mengakomodir hukum adat yang tadi saya garis bawahi, yang sebut hukum tertulis itu maksudnya tidak harus semuanya. Hukum adat itu bukan tidak tertulis. Ada yang tertulis. Ada yang tertulis. Jadi yang maksudnya tidak tertulis, yang tertulis itu gini, dia dibuat oleh pejabat yang berwenang dan disahkan. Sedangkan kan kalau kita bicara hukum adat, ya mungkin dituliskan, tapi yang berwenang untuk membuatnya ini kan kita kadang nggak jelas ya kan, turun temurun dan segala macam itu mungkin kita harus dalam terminologi tertulis dan tidak tertulis gitu loh. Seolah-olah tuh kalau tidak tertulis memang nggak ada barangnya gitu, padahal ada. Cuman dia yang makna tertulis itu dia tidak disahkan oleh misalnya pejabat yang berwenang yang diberi kekuasaan untuk itu gitu loh. Nah, kalau kita bicara bahwa itu sebagai unsur berbeda, logikanya gini, dalam hukum Islam nggak pernah, saya nggak tahu ya, ini mudah-mudahan saya nggak salah, dalam hukum Islam kan untuk bisa mempidana itu kan harus ada aturannya dulu kan. Nah kan sama sebenarnya, kita nggak mungkin mempidana orang nggak ada aturannya. Untuk apa sih? Agar orang tuh nggak sewenang-wenang. Apa dasar saya dipidana kalau saya tidak bisa ditunjukkan aturannya? Harus ada aturannya dulu kan. Harus ada aturannya dulu, kan? betul. Pada saat itu disimpangi, gimana dong perasaan masyarakatnya? Ketidakadilan kan. Sedangkan tujuan hukum itu apa sih sebenarnya? Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Nah tadi baru tanya, ada manfaatnya nggak sih? Kita bikin aturan pasal 2. Jadi kalau saya dari dulu awalnya tegas, udah hapusin aja lah pasal 2, jangan bikin ribet-ribet lah gitu. Udah kita sebenarnya mau tegasnya di mana sih gitu? Ada legalitas ya legalitas aja, konsekuen aja tuh dengan konsep itu gitu. Bisa nggak kalau saya nggak bilang ini kesimpulan, tapi kalau saya akhirnya menganggap bahwa hukum adat ada, itu penting di masyarakat tetap karena ternyata efektif di banyak tempat kan, seperti contoh tadi dan ada gitu, dan ada dan eksis. hidup dan hidup eksis gitu. Betul. Kan. Nah tapi nggak usah repot-repot dinaikin kayak tadi, malah ke RKUHP. Tapi kan ada persoalan begini. Kalau misalnya dua-duanya ada nih, ada satu peristiwa hukum atau apa, kemudian
rasa keadilan mana ya? Mana sih yang lebih efektif? Itu hakim yang akan menentukan ini yang berlaku yang mana atau yang mana. Sorry, ini mungkin awam akan melihat. Jadi ada dua nih di negara ini, ada dua hukum. Di beberapa yang di NTB juga itu pengadilannya kosong loh. Kosong kenapa? Maksudnya? Semuanya selesai di masyarakat adat. Yang dilakukan pengadilan hanya penetapan. Artinya dua-duanya jalan, tidak melanggar prosedur, katakan aja gitu ya. Tapi bisa efektif. Betul. Diperoleh hasilnya gitu ya. Sepanjang ya itu ya, tapi kita juga hati-hati ya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum nasional. Oke. Kan ada nih hukum adat yang bertentangan yang gimana contohnya? Misalnya dirajam atau dibakar, itu kan yang misalnya merendahkan merendahkan martabat manusia dan semacamnya. Itu kan nggak tidak dibolehkan gitu sebenarnya dalam konteks apapun juga. Nah itu mungkin hukum nasional yang lebih. Makanya di Undang-Undang 1 DRT 1951 itu juga kalau nafasnya kan Undang-Undang Darurat tentang Hukum yang 151. Undang-undang itu kan sebenarnya bukan untuk, jadi gini, di undang-undang itu dibuat karena dia tahu ada masyarakat adat yang masih hidup, yang belum diakomodir oleh RKUHP, dan mereka punya aturannya sendiri. Dan kita mau ngejaga agar masyarakat itu tetap berjalan seperti itu gitu loh. Yang tidak ada bandingannya yang maka boleh. Itu. Catatannya kalau nggak ada bandingannya. Jadi kalau nggak ada di KUHP boleh. Terapkan itu. Diterapkan. Nah dulu punya tiga Kang. Ada satu suap raja sebenarnya. Tapi suap raja itu karena di koloni Belanda. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang dikasih pengadilan sendiri. Tapi yang satu itu ya pengadilan adat tadi. Nah itu dulu punya pengadilan adat sendiri kita. Jadi, pengadilan adat itu dihapus. Kang. Tapi ya karena gini, pembentuk dulu KUHP bukan KUHP ya Bu ya. Orang Indonesia yang abilnya mengambil KUHP menganggap bahwa semua jenis pidana itu udah ada. Apalagi sih yang udah di dalam komplit gitu ya? Nggak ada. Mau nyari apa lagi? Ini nasional gitu. Ya Kang ya. Ini Indonesia yang lihatnya kayak kacamata Indonesia ya tahun 51 itu. Apalagi sih perbuatan pidana tahun 50-an yang itu tidak diatur di KUHP. Pencurian pulsa juga belum ada kan ya? Iya, makanya kalau tahun segitu pencurian pulsa ada, gitu ya makanya hukum adat mungkin. Karena kan kayak magis ya nyetrum-nyetrum ya. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Nah, rancangan KUHP juga sebenarnya logikanya sama. Yang tidak ada bandingannya boleh pakai hukum adat gitu loh. Nah, makanya itu yang kita tadi tanya, yang mungkin akan ada pertanyaan selalu perdebatan adalah apa sih perbuatan pidana, Kang? Yang tidak diatur Yang nggak diatur. Kayak tadi illegal fishing kan isunya implementasi yang belum jalan gitu. Bukan isunya perbuatan hukum adat sebagai itu mah law enforcement aja ya, masalah law enforcement. Makanya sebetulnya ada satu perdebatan yang menarik. Sebenarnya yang kita perlukan itu hukumnya atau cara penegakan hukum adat. Oke. Tunggu. Gitu. Mana yang lebih penting? Hukumnya atau cara? Ini langsung tanyain aja dulu ya. Hukum pidana itu nggak bisa lihat sebelah-sebelah. Jadi pada saat kita melihat hukum pidana, hukumnya kita harus lihat ke depannya, ini mau bisa dijalankan atau tidak. Kalau nggak bisa dijalankan, kenapa dibikin aturannya? Nah sekarang pertanyaannya, bertanya lagi gitu kan nanti. Jadi pada saat kita bikin aturan pasal 2, akan ditegakkannya mau seperti apa sih? Hukum acaranya akan modelnya seperti apa sih? Hakimnya siap nggak? Mau baca, ngerti nggak? Mau baca berapa banyak perda dia? Hakim itu keliling loh Kang. Iya. Jangan lupa ya, kita jangan lupa. Hakim tuh satu daerah mungkin maksimal 5 tahun. Secara teknis juga itu akan saya bayangin dengan satu kalimat yang jelas aja deh. Ini nggak realistis jadinya gitu kan. Betul nggak sih? Jadi kalau saya nggak usah Diko yang ngomong lah, gue yang ngomong. Jadi nggak realistis dong kalau gitu. Dosen-dosen kita ya, guru besar kita yang bikin. Ya nggak apa-apa kalau Mas Tri yang ngomong, kita nggak salah. Ya kan kalian mah nggak apa-apa lah. Nggak usah aku aja deh. Nah kenapa tadi pertanyaan itu timbul? Karena di beberapa daerah sebenarnya masyarakat adat mekanismenya jalan di masyarakat adat. Mereka cuma butuh hukum acaranya mengakui. Jadi misalnya kalau sudah selesai di masyarakat adat, boleh nggak orang yang sama dihukum lagi? Nah itu bukan dia. Ya. Jadi double dong nantinya. Nah itu beberapa pertanyaan sebenarnya. Kalau bentuk perbuatan, maka tinggal penetapan kan. Bentuk. Sebenarnya. Jadi gini Kang, biar teman-teman juga ingat. Gini. Hukum pidana itu kalau mau dipersempit itu 2 formil material lah. Material itu bahasa kasarnya. Apa yang dilarang? Formilnya kalau orang larang gimana cara negakinnya? Formil itu hukum acaranya gitu. Nah, dalam banyak perdebatan hukum adat sebenarnya apa yang dilarang itu udah selesai di masyarakat adat. Jarang mereka ketemu perbuatan baru tuh jarang, Kang.
udah kayak kita kan ketemu perbuatan baru sering ya, tiba-tiba ada internet ketemu ITE. Yeah. Ada orang tuh, orang bisa dijual ternyata ya, ketemu perdagangan orang. Oh, pencucian uang ternyata nyuri. Dinamikanya lebih Betul. cepat. Kalau masyarakat adat enggak, Kang. Karena masalah mereka di masyarakat Cuman segitu ya aja. itu aja. Nah, pertanyaannya gimana caranya negara menghormati? Karena di banyak kasus juga begitu, di masyarakat adat selesai, di negara nggak selesai, dinaikin, ditarik, Kang. Jadi kita kayak nggak menghargai masyarakat adat dan sebaliknya loh. Di masyarakat adat untuk melindungi si orang adat ini karena hukumannya berat, misalnya kasusnya pemerkosaan misalnya. Ada di banyak kasus, ada beberapa kasus saya nggak bisa sebutin. Jadi seakan-akan ini selesaikan dengan adat deh, selesai. Itu nggak boleh. Ya, jadi double standar. Nggak boleh, karena kan itu kan urusannya udah urusan negara. Nah, negara ngambil itu supaya orang yang tidak dihukum 2 kali. Nah, itu yang perlu mungkin dibicarakan. Nah, udah apa tadi darurat itu di RT 1951 itu salah satunya ngomong itu. Itu yang dimaksud dengan sinkronisasi bukan sih, atau enggak juga ya, karena itu enggak sepadan ya. Bukan sinkronisasi. Jadi ini sebenarnya kita jadi gini, kita tuh jalannya 2. Dari awal tuh kan sebenarnya di negara kita tuh jalannya 2. Jadi ada hukum nasional, ada hukum adat. Nah, kenapa yang berjalan 2 sudah baik ini mau dipersatukan gitu loh? Kan tidak semua yang berbeda. Muncul masalah baru muncul masalah baru. Kalau saya ya sudah, ini sudah berjalan dengan baik, tapi tadi kita mesti justifikasi dengan mau gimana nih hukum acaranya. Kita mengakuinya, kita akui, oh mungkin pada proses kriminalisasi kita selalu libatkan masyarakat adat. Pada proses penafsiran hukum yang tadi kita coba konkretkan itu masalah penafsirannya harusnya yang dimaksud dengan masyarakat nilai-nilai hidupnya masyarakat yang seperti apa, ya kita lebih justifikasi itu, dan itu kan sebenarnya bentuk pengakuan yang sangat baik ya. Dan Indonesia sekali. Justru kan pengakuan yang nyata itu yang seperti tadi. Betul. Kan ya, yang nilai-nilai yang memang diakui dan dengan cara yang tepat gitu, bukan milih-milih kayak tadi ada kasus perkosaan, udah deh ini bisa diselesaikan secara adat gitu ya, padahal ini jelas ya ada kasus negara kan gitu, hukum negara yang harusnya bermain kan gitu di situ. Oke, menarik Bang Eras, Ibu Nela. Teman-teman, saya percaya meskipun banyak pertanyaan di dalam episode kali ini, saya bertanya tapi ternyata narasumber mempertanyakan juga, maksudnya mempertanyakan pada yang lebih tinggi, pada negara, pada pembuat kebijakan dan sebagainya, dan itu pertanyaan yang kalau saya bilang sih itu reflektif ya. Kita bisa bertanya pada diri sendiri juga, ya buat apa ya hukum adat dibikin ribet jadi seperti itu gitu. Sementara dia, kalau kata Ibu Nela kan tadi, dia selama ini bangsa ini udah jalan dengan 2 hukum itu sebetulnya. Tinggal bagaimana tadi membuat acaranya kan gitu ya, Bang Eras. Saya punya satu pertanyaan terakhir deh ke Bang Eras maupun ke Ibu Nela. Indonesia ini hanya salah satu negara dari sekian ratus negara di dunia ini. Dan yang namanya, saya percaya adat istiadat, kebiasaan itu juga dimiliki tidak hanya oleh orang Indonesia kan gitu. Meskipun kalau mau diteropong lagi lebih detail, Indonesia ini pasti karena bineka ya. Ada banyak banget adat-adat gitu. Tapi kalau dibanding dalam konteks global di dunia internasional, ada nggak sih penerapan hukum adat, dan juga masalahnya hukum adat yang sampai dinaikkan begitu tadi menjadi ke dalam RKUHP? Ada nggak sih kasus serupa di negara lain? Oke, saya ambil ICC ya, Mahkamah Pidana Internasional. Salah satu sumber, dia ada sumber hukumnya 3, konvensi, ICC-nya sendiri, Statuta Roma-nya, kemudian konvensi, dan hukum nasional. Nah, kapan hukum nasional? Itu kan levelnya internasional, tapi dia mengakui hukum negara-negara. Pertanyaan kan, dipakai sebagai apa sih hukum negara ini? Sebagai penafsiran hukum. Karena kan yang dia adili kan masyarakatnya dari seluruh negara gitu loh. Dan kadang-kadang buat yang masyarakat ini cocoknya hukum nasionalnya. Nah, itu yang saya coba untuk menyamakan pada saat kita bicara hukum adat, pengakuannya seperti itu. Kita gunakan tuh sebagai sarana penafsiran. Itu dalam konteks global tadi. Yang saya maksud adalah negara. Jadi misalnya gini, ada nggak sih contoh kasus seperti negara Indonesia yang ribet dengan RKUHP-nya ini? Misalnya di negara mana yang pernah terjadi seperti ini? Di Inggris sih diakui, common law tadi. Dia diakui sepanjang, tapi ada requirement-nya, Ras. Ada banyak requirement, panjang sama berlaku di masyarakat itu. Masih eksis. Kemudian time immemorial, dia masih, maksudnya kalaupun dia sudah lama sekali tidak dipakai, tapi masyarakat itu masih mengingat aturan itu dan belum pernah disela. Belum pernah dipakai, diputus dengan aturan hukum nasional, ya masih diberlakukan. Jadi hukum common-nya yang diterapkan. Australia itu punya acaranya.
Jadi dia bisa manggil petua. Jadi kalau Oke. tapi dia bukan hukum adatnya. Jadi ya mirip lah Kang. Jadi kalau misalnya terpidananya itu datang dari kelompok Minoritas. masyarakat tertentu, jadi kayak misalnya aborigin gitu. Pada saat mau disidangkan, ketuanya dipanggil, ketua adat. Ikut ngelihat persidangan dan lain-lain. Itu untuk memberikan konteks bahwa ya ini ada perdebatan historis lah. Karena kan hukum Australia itu hukum quote kulit putih ya. Sedangkan kan hukum adatnya masih hidup, hukum aborigin dan segala macam itu masih hidup. Jadi kalau misalnya penduduk aslinya melakukan tindak pidana itu dipanggil ketuanya. Itu terjadi juga di Australia. Di beberapa negara terjadi seperti itu. Tapi perdebatan soal customary law, hukum kebiasaan, common law dan lain-lain, pasti dimanapun seluruh dunia ujung-ujungnya ketika dia bentrok dengan hukum nasional, Hukum yang nasional, diutamakan ya. adalah hukum nasional. Gitu loh. Jadi perdamaian, bukan perdamaian kan. Jadi gini, yang nomor satu kalau melihat beberapa aturan ini ya di beberapa negara dan aturan di Indonesia, kita mencontoh Indonesia aja gitu loh, mencontoh yang ada di Indonesia aja. Yang perlu dilihat adalah jangan-jangan kita belum kenal hukum adat kita itu seperti apa. Itu ketakutannya karena tanpa mengurangi rasa hormat terhadap perumus RKUHP dan anggota DPR misalnya yang ikut membahas ini, tidak banyak yang datang dari latar belakang masyarakat adat gitu loh. Karena dalam diskusi kita tentang ini misalnya awal-awal Kang, ketika draft ini keluar, masyarakat adat itu dukung karena ada istilah itu. Ada Ya. istilah itu seolah-olah mereka sudah diakomodir. Sudah ya. diakomodir. Nah, diskusinya berubah karena dua hal Kang. Satu, dicatatkan dalam perda yang mana mereka merasa loh, di mana jaminannya bisa kita yang nentuin Kang. Nanti mau diatur perda nih, saya orang Batak nih, kita contohnya lagi. Misalnya, contoh lah Batak punya mekanisme adat yang clear ya. Kalau sekarang kan nggak clear amat itu ya. Nah, gimana memastikan ketika perda itu dibikin di DPRD Medan, di DPRD Sumatera Utara, gitu ya, yang bikin Pak Edi Ramayadi bukan tidak datang dari Batak Toba misalnya, bisa bikin hukum adat yang kan tanda tangan beliau nanti nih, bikin hukum adat yang sesuai dengan yang kita mau. Itu satu. Yang kedua, ternyata nggak berhenti di pasal 2. Ada Pak di buku 2. Di buku 2 itu di kejahatannya pasal 700 sekian atau 500 sekian saya lupa. 500-an. Disebutkan 500 sekian disebutkan. Setiap orang yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat dipidana. Pertanyaannya, kalau pasal pidana itu ada di KUHP, yang menegakkan siapa Kang? Negara lah. Polisi. Ya polisi maksudnya dalam hal ini. Negara, polisi. Bukan masyarakat adat. Iya, bukan masyarakat adat. Mau nggak masyarakat adatnya? Nah itu dia ya. Polisi Pertanyaan harus tadi. Belum kita ngomong ketidaktahuan Jadi, ya. Itulah. Bener lah ya. Jadi ngapain sih negara ini ngurus? Bagus sih, cuman ya itu mungkin cuman itulah, mungkin bagus. Ya, tidak Sebagai wacana dalam- bagus. Oke. Ya, Ya, penting lah untuk dibahas. penting. Oke. Gitu. Oke, teman-teman. Saya percaya obrolan ini ada manfaatnya buat teman-teman mulai memerhatikan ada hal-hal yang menarik ya soal hukum adat, hukum yang ada soal kebiasaan misalnya yang ternyata itu nggak sederhana, nggak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Oh iya ya, gimana kalau saya melakukan ini di kebiasaan masyarakat saya di sini kan nggak apa-apa, tapi ternyata itu melanggar hukum pidana misalnya. Ternyata kan ada beberapa konsekuensi dari situ dan kita udah dengar sama-sama penjelasan dari Ibu Nela dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, ada Bang Erasmus Napitupulu dari ICGR seputar RKUHP dan kaitannya dengan hukum adat. Saya nggak perlu simpulin karena biar kita semua aja mencerna sendiri deh. Ini kan tayangan YouTube ya. Ya. Bisa diulang lagi kalau ada yang belum jelas atau teman-teman bisa berkomentar dari sini. Bisa berkomentar, bisa bertanya untuk nantinya teman-teman di kanal ini akan mengelola pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nggak usah kapok ya kalau satu waktu kami hubungi lagi untuk yuk kita rekaman lagi yuk. Udah ada bertanya soal ini misalnya. Ibu Nela, begitu? Boleh. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kemari. Bang Eras, terima kasih banyak. Siap. Antri. Kita udah deket ke 2022 ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Sehat baru. semua ya. Amin. Teman-teman kami pamit. Selamat siang dan mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan sebut atau apapun yang bikin Anda nggak nyaman. Yang jelas kami pengen bermanfaat ngisi apapun wacananya soal hukum gitu loh. Ya. Karena ini penting semua. Oke, kami pamit ya. Dadah. Selamat sore. Bye.